sedang praktik di kampung Senapan ya Bu ya, RW 4. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Ami. Ibu Ami. Ibu Ami teh kebetulan ketua RT 16 ya. Baik Ibu, sesuai dengan kontrak kita tadi pagi ya Bu ya, kita akan melakukan penyuluhan kesehatan. Berhubung kami sudah masuk ke manajemen bencana ya Bu ya, jadi penyuluhan terkaitnya juga terkait penanggulangan bencana. Nah, salah satunya itu adalah terkait praktur dan pembudayaan. Jadi nanti saya akan melakukan penyuluhan kesehatan dan pendemonstrasian bagaimana cara menangani praktur tersebut. Nah, untuk waktunya kurang lebih 30 menit ya Bu ya, demonstrasi dan praktek. Demonstrasi dan penyuluhan. Untuk topiknya ini praktur dan pembudayaan. Itu tempatnya di sini ya Bu ya. Ibu sudah siap? Siap. Oke, sebelumnya Ibu, ini saya akan menggunakan media poster dan ini ada leaflet ya Bu ya, nanti boleh Ibu baca kalau di rumah ya Bu ya. Nah, jadi Ibu sebelumnya apakah Ibu sudah tahu Bu praktur itu apa? Belum. Jadi praktur ini adalah kondisi ketika tulang retak, pecah atau patah akibat benturan, jatuh, kecelakaan ataupun tekanan yang berlebih ya Bu ya. Berhubung kelompok kami ini akan mensimulasikan terkait bencana gempa bumi, jadi kami memaparkan terkait fraktur. Karena kan kalau semisal gempa bumi itu banyak kejadian atau korbannya itu mengalami fraktur, patah tulang ya Bu ya, akibat tertimpa reruntuhan. Jadi fraktur ini adalah kondisi ketika tulang retak, pecah ataupun patah. Nah, jenis-jenisnya itu Bu, ada fraktur tertutup, terbuka, retak, patah lengkap atau komunitif. Nah, yang tertutup ini biasanya itu tidak menunjukkan atau tidak keluar si tulangnya teh Bu ya, jadi tidak ada luka. Nah, berbeda dengan fraktur terbuka, biasanya si tulangnya itu menembus kulit. Nah, kalau fraktur tertutup ini tuh biasanya nanti tanda gejalanya itu ada perbedaan bentuk. Jadi panjang sebelah deformitas ya Bu ya. Kalau untuk fraktur terbuka kan kita gampang ya ngebedainnya, ada tulang yang keluar seperti itu. Nah, kalau semisal tanda-tandanya itu yang pertama tentunya adalah nyeri hebat di bagian yang cedera, bengkak atau memar, terus bentuk anggota tubuh tadi jadi tidak normal, kesulitan menggerakkan bagian tubuh, terdengar bunyi krek. Nah, biasanya kan kalau patah tulangnya sama ada pada kasus berat itu bisa menyebabkan kulit itu tulang itu menembus kulit sampai keluar menonjol ya. Nah, semisal Ibu menemukan kasus seperti itu, jangan lakukan atau menarik atau menggerakkan bagian yang fraktur. Ibu punten ya, misalkan kakinya itu fraktur, Ibu teh ditarik atau digeser. Nah, itu jangan ya Bu ya. Selanjutnya jangan memasukkan benda ke dalam tulang. Misal si tulang nanti nonjol ketinggalan ke Ibu teh didorong, ada cenah eta keluar pada sana di jero, si Ibu teh ke dalam pun tekengnya Bu nya. Selanjutnya jangan mengoleskan obat, minyak ataupun bahan yang pada area cedera. Misalkan Ibu teh nganggo babadotan atau napi kan gini kadang di sini mah aya nu ramuan-ramuan gitu. Tekengnya Bu nya. Terus jangan memberi makan atau minum jika korban mungkin memerlukan pembedahan. Kan kita nggak tahu ya Bu ya ini tindakannya apakah harus operasi. Jadi sebaiknya jangan diberikan dulu minum. Jadi nanti takutnya itu akan langsung dioperasi, kan harus puasa dulu. Jadi biar tidak menunggu lagi. Oke. Nah, untuk cara pembidayannya nanti kita sambil praktekkan ya Bu ya. Nah Ibu, jadi pertolongan pertama ketika melakukan adanya fraktur atau patah tulang ini adalah pembidayaan. Jadi pembidayaan ini itu adalah tindakan imobilisasi atau tidak menggerakkan ya Bu ya. Tadi kan tidak digerakkan ya Bu ya. Tidak menggerakkan area cedera menggunakan alat yang kaku. Nah, tujuannya itu yang pertama mengurangi nyeri, mencegah komplikasi, terus mengurangi perdarahan dan menstabilkan bagian yang fraktur. Selanjutnya Ibu, untuk prinsip ketika dilakukan pembidayaan ini adalah harus jika fraktur di patah tulangnya di tulang, maka nanti pembidayannya itu harus melewati 2 sendi. Punten ya Bu ya. Misalkan fraktur di sini, berarti harus melewati 2 sendi, sendi pergelangan tangan, pergelangan kaki dan
dengkul. Jadi nanti ini harus seperti ini untuk menahan agar tidak terjadi pergerakan. Kalau semisal frakturnya di sendi harus melewati 2 tulang, berarti tulang ini, tulang betis dan tulang paha. Seperti itu prinsipnya. Sama satu lagi, nanti ikatannya tidak boleh terlalu kencang ataupun terlalu longgar ya Bu ya. Nah selanjutnya Ibu untuk alat-alatnya, yang pertama ini ada kain mitela. Nah kain mitela ini bisa diganti dengan hijab ataupun kain yang bersih, karena fungsinya itu untuk mengikat. Jadi kalau pakai tali juga boleh. Kan kalau semisal lagi bencana gitu kan kita terbatas ya Bu ya. Nah ini kain mitela. Selanjutnya ini ada kasa bersih, boleh juga diganti dengan kain ya Bu ya, untuk nanti semisal ada luka yang harus ditutup atau dibersihkan terlebih dahulu. Lalu ini ada bidai atau spalk. Nah bidai atau spalk ini boleh diganti Bu dengan kayu, bambu ataupun kertas yang digulung. Yang penting kuat, ya harus keras ya. Kardus juga boleh asal keras seperti itu. Nah selanjutnya mungkin kita sambil praktekkan ya. Ibu boleh coba, nanti saya praktekkan ke teman saya dulu ya Bu. Nah yang pertama, ketika kita menemukan pasien yang mengalami patah tulang, kita harus aman 3A terlebih dahulu Bu. Kita aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Aman diri, Ibu harus memperhatikan kesehatan Ibu terlebih dahulu. Ibu harus minimal itu menggunakan handscoon ya Bu ya. Nah untuk mencegah terjadinya penularan bakteri ya Bu ya. Kan kita mau nolong orang, kita tidak tahu pasien yang akan kita tolong ini apakah mempunyai penyakit yang bisa tular lewat darah. Terus usahakan juga menggunakan masker ya Bu ya. Selanjutnya boleh juga cuci tangan dulu ya Bu ya untuk kebersihan. Selanjutnya aman lingkungan. Pastikan lingkungan yang akan Ibu gunakan untuk menolong itu bebas dari bahaya. Misalkan Ibu mau menolong, tapi Ibu ini di tengah reruntuhan, kan tidak memungkinkan ya Bu ya lingkungannya. Pastikan terlebih dahulu lingkungan yang tempat Ibu akan menolong itu aman ya Bu ya. Selanjutnya aman pasien. Tempatkan pasien pada tempat yang datar, tidak membahayakan pasien juga ya Bu ya. Di tempat yang keras juga, yang nyaman pasiennya. Selanjutnya kita gunakan handscoon terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita lihat lukanya ini, misalkan frakturnya sebelah sini ya Bu ya. Selanjutnya kita bersihkan terlebih dahulu dengan air mengalir. Semisal ada luka perdarahan ya Bu ya, ada keluar darah, kita bersihkan dulu dengan air mengalir. Setelah itu kita tutup dengan kasa. Boleh dengan kain juga ya Bu ya. Lalu kita gulung. Yang penting bersih ya. Iya betul, prinsipnya itu. Nah ini usahakan jangan terlalu banyak diangkat ya Bu ya. Jadi kita masukkan ke sela-selanya aja. Seperti itu. Setelah itu selanjutnya kita cek dulu pulsasi, nadi, motorik sama sensorinya. Jadi kita cek. Ibu boleh bisa digerakkan. Ini terasa. Lalu kita cek ini CRT, aliran darahnya mengalir tuh kan, ini tuh langsung jadi merah lagi. Sama kita cek dulu nadinya. Tujuannya itu untuk memastikan bahwa sebelum dilakukan pembidayaan itu aliran darahnya itu masih mengalir ya Bu ya, tidak terhambat seperti itu. Jadi nanti setelah dilakukan pembidayaan juga dicek lagi CRT-nya seperti itu, dicek lagi ini motoriknya. Jadi nanti takutnya setelah kita biday malah jadi tidak bisa bergerak. Berarti kan ada masalah saat pembidayaan. Selanjutnya kita ukur di kaki yang sehat ya Bu ya. Kita kan ini tadi frakturnya itu di tulang. Berarti harus melewati 2 sendi ya Bu ya. Sendi lutut dan pergelangan. Jadi kita ukur di kaki yang sehat.
seperti ini. Sudah pas berarti ya ukuran spaknya yang ini. Selanjutnya kita ukur sudah. Selanjutnya kita posisikan anatomis terlebih dahulu ya Bu ya. Maksudnya posisikan anatomis bisa posisinya itu diperbaiki gitu ya, tapi tidak boleh ditarik juga. Jadi digeser aja sedikit ya, sedikit-sedikit biar sesuai gitu kan. Kalau misalkan kaki kan lurus ya Bu ya. Selanjutnya kita letakkan, sudah diposisikan anatomis, kita siapkan. Nah ini kainnya ya, kain mitela dilipat seperti ini Bu. Nah dimasukkannya secara perlahan ke bawah, jangan diangkat ya Bu ya, tapi digeser aja sedikit-sedikit. Boleh di dua seperti ini, tapi nanti menyesuaikan lagi aja ya Bu ya. Kalau semisal nanti ukuran kakinya lebih besar kan itu lebih butuh lebih panjang ya Bu ya. Ya. Ini kainnya bisa menggunakan 3 atau 2 ya Bu ya. Dan untuk spalknya juga ini ada bisa menggunakan 3 ataupun 2 ya Bu ya. Kalau misalkan 3 berarti di bawahnya 1. Nah, kanan kiri. Kebetulan ini cuma ada 2 ya Bu. Setelah itu kita lakukan pengikatan ya Bu ya. Mengikatnya tadi sesuai prinsipnya ya Bu ya. Jangan terlalu kencang. Dua jari, masuk 2 jari. Ya ada itu ya. Ya, Ada jaraknya. Ikatannya juga jangan ikat mati. Ini ikat pita. Jadi kalau semisal nanti terlalu kencang bisa dibuka. Jangan kekendoran juga ya Bu. Iya. Setelah itu kita cek lagi Bu motoriknya. Ibu bisa digerakkan? Ibu ini terasa? Terasa. Kembali lagi ya Bu ya. Artinya harusnya kembali kurang dari 2 detik. Tuh ini udah langsung kembali. Sama cek nadinya. Oke, nadinya teraba. Nah, tujuan diceknya itu untuk memastikan bahwa pembidayaan yang kita lakukan ini tidak menghambat aliran darahnya ya Bu ya. Kalau misalkan terlalu kencang, itu akan menghambat aliran darah sehingga bisa menyebabkan kematian jaringan. Jadi nanti ini akan terasanya itu baal, nyeri, sama ini itu pucat. Nah nanti kalau semisal kematian jaringan nanti harus diamputasi ya Bu, amit-amit. Jadi pembidayaan ini harus tetap dicek ya Bu ya. Oke Ibu, sampai sini paham? Coba kita praktekkan ya Bu ya. Nah nanti juga Bu, kalau semisal tadi kan ada tonjolan tulang ya Bu ya. Boleh ditutup dulu Bu si tonjolan tulangnya. Yang menonjol itu. Sama nanti kan tadi teh seperti ini ya Bu ya. Nanti kan takutnya ada bergesekan dengan kulit ya Bu ya. Boleh ditutup juga dengan kasa bantalan seperti ini. Seperti itu. Ya sambil kita praktek ya Bu. Ya udah Bu, pasti susahnya. Tangan terlalu gede. Iya, saya kecil.
Ya, berarti yang pertama ibu sudah melakukan 3A ya Bu ya, mandiri. Selanjutnya pastikan lingkungannya tidak berbahaya. Terus tempatkan pada pasien itu pada posisi yang nyaman. Selanjutnya bagaimana Bu? Di apa teh? Oh iya, kalau ada luka, sama kita bersihkan dulu mengalir, air. terus Tutup dengan kasa. pakai kasa. Ya, itu boleh digulung. Ya, setelah itu Di diperiksa dulu ya. periksa dulu. Ini kerasa nggak? Kerasa. Terus Boleh ini digerakkan ya. Kembali lagi. Iya, Ya, terus boleh digerakkan. Kerasa. Ya. Pakai ini. Ya, selanjutnya kita ukur terlebih Ukur dahulu dulu di ya, kaki yang di kaki yang sehat. sehat. Ya, sudah pas ya ukurannya. Ya, pas. Terus Terus ini harus melewati apa Bu? Prinsipnya teh? melewati dua tulang. Dua apa teh? Dua sendi, fraktur di Ya, tulang. yang, Kalau fraktur di tulang berarti harus dua melewati sendi, ya, dua sendi. sendi. Kalau sendi. fraktur di sendi, Harus melewati dua tulang. betul. Sudah. Selanjutnya ya dimasukkan Masukin dulu. nikelannya. Pelan-pelan. Lubus semuanya ya. Ya. Nah, terus nanti ikatannya juga tidak boleh menimpa yang ada lukanya ya Bu ya. Jadi Oh, sebelah iya. pinggirnya. Sebelah pinggirnya. Nah. Ikatan tuh jadi jangan Ya, di gitu ya. jangan di atas yang luka. Kalau Ya. semisal ada luka, kalau semisal ada fraktur tertutup. Nah, seperti itu. Sama satu lagi Satu Bu. lagi. Ini dulu bisa. Harus Di tengah dulu aja Bu, Oh, di jadi tengah, biar ya. keikat. Tanya bagaimana Bu? Jangan ditali mati, jangan diikat mati ya. Harus sama ditali diukur tidak, dulu, Bu, sama dua diukur jari. dua jari. Ya, Jadi jarinya gitu. ya. Kalau semisal nanti teh tiba-tiba ininya tuh jadi berarti kita bisa dilonggarin. Ya, seperti itu. Terlalu kenceng, jangan Ya. terlalu longgar ya. Ya betul. Nah, itu Bu, kalau misalkan ada Oh iya, benjolan diperiksa tulang. lagi. Oh iya, diperiksa lagi Diperiksa juga. Ini kerasa gak? Kerasa. Iya, terus gerakin bisa gerakin. Ya, terus Ya. ini ya. Kembali Ya, lagi. kembali lagi. Terus ini Bu, kalau semisal Ya, ini dilakukan. kan ini tuh bergesekan dengan tulang ya Oh, Bu iya. ya, ujung spalknya. Ya, Boleh disimpan kasa ya Bu ya, ya. agar tidak bergesekan. Nanti Biar takutnya nggak sakit, menimbulkan ya. luka. Berarti sebelah sini, sebelah sini, sebelah Oh, sini, sebelah sebelah sini. sini, Nanti ya. dipasang kasa seperti ini ya Bu ya. Iya. Untuk Oh, mencegah pasti. terjadinya pergesekan. Iya. Sama nanti kalau misalkan ada tulang menonjol, Ya. ditutup terlebih dahulu. Iya. Nah, setelah itu boleh Ibu lepas handphone. Nanti silakan cuci tangan ya Bu ya. Ya. Nah, nanti kalau udah kondisi seperti ini, tadi udah dicek lagi kan ya Bu ya. Ya. Berarti nanti kita bisa dibawa ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Ya. Oke, Ibu bagaimana perasaannya, kita sudah belajar ya Bu ya? Ya, alhamdulillah jadi tahu, Oke, jadi ada pengalaman ya Bu ya. Kalau boleh tahu sekarang saya ada yang mau ditanyain dulu Bu? Enggak. Enggak, alhamdulillah Bu ya. Ya. Sekarang saya yang bertanya ya Bu ya. Ya. Kalau prinsip dari pembidayaan ini tuh tadi ada apa aja teh Bu?
ada kain apa teh namanya? Mitela. Iya mitela. Hmm. Terus ini teh kayu Sepak. sepak atau Hmm. kayu bisa bambu. Iya. Terus ada kasa. Heeh. Sama itu teh yang prinsip ini Bu harus pembidayaan. Kalau semisal fraktur di Oh. tulang Jadi harus melewati 2 sendi, Ya. sendi pergelangan kaki sama Lutut. lutut. kalau semisal frakturnya di tangan gimana Bu? Misalkan frakturnya di sini, Iya. berarti harus melewati sendi mana Ini aja? Sendi, ini teh Pergelangan tangan sama siku. Berarti nanti ya. di kayunya dari sini Dari sini ke sampai sini, sini. Kalau semisal frakturnya di sini Bu, berarti harus melewati melewati 2 tulang. 2 tulang. Iya. Betul, hebat Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Iya. Berarti Ibu sudah paham ya Bu ya Iya. terkait pembidayaan. Kalau Iya. misalkan keterampilannya mungkin ini harus lebih sering dilatih Iya. aja ya Bu ya. Oke, tidak ada yang ditanyakan juga ya Bu ya. Nanti kalau semisal Ibu lupa ataupun mau belajar biar lebih ingat lagi, Ibu bisa pakai notepad ini ya Bu ya. Iya. Boleh dibaca di rumah. Oke, ini Bu. Ya, Mangga. makasih. Oke, nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar lagi ya Bu ya terkait pembidayaan bantuan hidup dasar ya Bu ya. Ya. Mungkin besok ya Bu, sekitar nanti untuk waktunya dikonfirmasi Iya, lagi iya. ya Bu ya, menyesuaikan. Bagi Bu kalau begitu saya akhiri ya Bu ya. Ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.